Oke, silakan Romo Hendri. Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita bertemu lagi dalam acara Retro Online. Pada sore hari ini jam agak berbeda karena malam ini akan adalah malam Paskah. Terima kasih atas kehadirannya. Uh, Marilah kita buka doa dengan doa bersama pada malam sore hari ini. Uh, saya ambil. Ya, kita doakan lagi dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, kuduskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan lupa kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama Roh Kudus, kami benci Engkau selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, hari ini kita masuki tema, yaitu sebenarnya saya tulis bahasa Inggrisnya Descendant into Hell. Si Irwan tadi sudah mengatakan dia sudah menanti-nanti apa ini. Saya jelaskan sedikit, saya akan berbicara sedikit sebelum kita mulai meditasi. Mungkin akan berbeda dengan expectation dari teman-teman yang lain, karena agak beda. Sesi ini bagian dari Syahadat Para Rasul. Itu, kalau kita lihat itu dikatakan sampai sengsara dan perintah Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dikabkan, yang turut ke penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Terjemahan bahasa Inggris itu mengatakan he descended into hell. Pada ketiga bangkit di antara orang-orang mati ketika itu. Ini cukup kontroversial dalam teologi Katolik, karena pada hari ini, hari Sabtu Suci inilah dipercaya bahwa Yesus turun ke tempat penantian. He descended into hell. Santo Ignatius dari Loyola itu punya meditasi, namanya Meditation on Hell. Jadi membayangkan bagaimana ketika suasana neraka, ketika itu dalam artian apa terjadi ketika itu pada hari ini, ketika Yesus berada di tempat penantian atau turun ke neraka ketika itu. Dalam artian Yesus ketika itu has conquer the hell. Jadi bukan karena dia menderita, bukan karena dia ikut menderita di dalam neraka. He descended into hell, dan berarti dia berkuasa terhadap kematian, tapi dia di situ selama ini di tempat penantian sampai pada hari kebangkitannya. Ada beberapa perikop dari kitab suci yang bisa dipakai, untuk itu atau jadi meditasi di sini. Bisa di capture masing-masing di sini kalau sekiranya ada yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut makna turun ke tempat penantian tadi atau descend into hell kalau kalian ingin melihat. Tapi ini satu image saja, ini saya bisa pakai bagaimana Christ descend into hell ketika itu dia berkuasa atas kematian dan ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di neraka, seperti itu. Tapi pada sore hari ini saya ingin membimbing meditasi yang agak berbeda, karena imajinasi yang meditation on hell Saint Ignatius itu bukan sebuah meditasi yang mudah untuk dilakukan, karena itu this one of the most difficult meditations. Tapi hari ini saya akan mengundang untuk yang lain sedikit, masih dalam konteks Sabtu Suci. Konteks Sabtu Suci di mana sebetulnya ada, seperti saya katakan tadi pagi, itu
ada keheningan yang mendalam pada hari Sabtu Suci, keheningan agung. Jadi suasana masih Yesus yang seperti dekat dengan kita, tapi dia seperti tertidur seperti itu, atau seperti karena dia sudah tertidur dalam kuburannya. Jadi itu suasana yang jadi descendant into hell itu kita bisa maknai lain kali ini. Jadi saya ingin mengundang teman-teman untuk melihat turun ke tempat penantian itu dalam artian Tuhan seakan-akan tidur atau dalam kematiannya seperti dia seakan-akan hampa tadi. Jadi kita masih melanjutkan yang meditasi tadi pagi tapi dalam konteks yang berbeda. Nah, meditasi yang saya akan pakai sore ini itu adalah meditasi dari Injil Markus. Jadi di mana Yesus ketika itu tertidur di tengah badai. Jadi itu yang saya pakai untuk meditasi pada malam hari ini. Dalam artian suasana badai yang mencekam tadi itu sama juga dalam pengertian konteks seperti neraka mungkin yang mencekam suasana seperti itu, tapi bagaimana Tuhan Yesus yang seperti tertidur bisa berkuasa atas kematian dan dia bisa kuasa juga atas the violent storm seperti itu. Jadi ini sebagai pengantar. Jadi mau saya akan bicara panjang sedikit supaya tahu konteksnya mengapa saya membawa teman-teman untuk bermeditasi seperti itu. Jadi saya akan membacakan kitab suci dan seperti biasa kita mulai mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Baiklah, marilah kita mulai mengambil sikap yang pantas untuk berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan juga ambil tempat yang comfortable dan siap-siap diri untuk berdoa dan merenungkan sabda Tuhan di Sabtu Suci ini. Kita mencoba sekarang mohon rahmat dari Tuhan agar kita bisa dekat dengan Yesus meskipun Yesus sedang terbaring dalam kubur ataupun Yesus sekarang sedang tertidur seakan-akan tidak bisa membantu kita lagi atau bersama kita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan tersebut. Kita juga sekarang mencoba mengingat hari-hari terakhir ini di mana kita telah berjalan bersama Yesus. Mungkin ada perasaan kehilangan yang masih mendalam. Atau perasaan mungkin tinggalkan oleh Yesus. Coba kita bawa kembali, ingatkan kembali perasaan-perasaan tersebut. Sekarang saya akan mulai membacakan perikop dari kitab suci
Dan pelan-pelan kita mencoba merenungkan sabda Tuhan tersebut. Pada hari itu, waktu sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dengan mereka dalam sebuah perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur dalam buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Tapi Yesus terus tertidur. Marilah sekarang kita menggunakan imajinasi kita bahwa kita sekarang bertolak dengan perahu bersama Yesus dan murid-muridnya. Bayangkan sekarang kalian naik ke dalam perahu tersebut dan mulai berlayar pada petang hari tersebut. Rasakan suasana malam tersebut ketika perahu telah bertolak ke seberang. Dan bagaimana kondisi perahu tersebut? Mungkin berdesak-desakan atau juga perahu yang cukup besar. Bayangkan sekarang situasi cuaca yang sudah mulai berubah. Bayangkan petir yang sudah mulai menggelegar dan hujan yang besar.
Bayangkan situasi kapal yang sekarang sudah mulai terombang-ambing. Dan lihatlah Yesus sekarang sedang tertidur di situ. Pandanglah Yesus yang sedang tertidur. Lihatlah sekarang reaksi murid-murid yang lain yang sudah mulai cemas dan ketakutan. Dan coba rasakan juga apa yang berada dalam hatimu. Apakah engkau juga berdebar-debar dan ketakutan? Sekarang mendekatlah kepada Yesus dan katakanlah apa yang ingin kamu katakan. Entah ketakutanmu karena situasi badai saat ini, ataupun hal-hal lainnya yang akan engkau katakan langsung kepada Yesus. Yesus yang saat ini sedang tertidur. Mungkin Yesus terus tertidur dan terdiam.
saat-saat ini Yesus atau dia mungkin adalah saatnya kalian berdoa kepada Bapa di surga. Ungkapkanlah doa-doa kalian kepada Bapa di surga ketika Yesus seperti tertidur dan pulas dan tidak peduli lagi dengan kalian yang mungkin terasa hampir tidak kuat lagi menahan badai dan ombak yang mengguncang kapal yang hampir tenggelam. Ungkapkanlah doa kalian kepada Bapa di surga saat ini. Saya akan membacakan sekarang kelanjutan perikop kitab suci tersebut. Datanglah murid-murid itu kepadanya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Yesus pun terbangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Lalu mendaratlah Yesus bersama murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Bayangkan sekarang Yesus yang bangun dan menghardik angin topan dan guntur dan sehingga kembali tenang. Dan Yesus yang berkata kepada kalian semua di atas perahu itu, "Di manakah iman kalian? Dan mengapa kalian tidak percaya?" Bayangkanlah kejadian tersebut di depan mata kalian. Yesus yang menghardik angin dan badai dan juga menghardik kita semua yang tidak percaya kepadanya.
Sekarang bayangkan kapal itu pun mendarat. Kapal itu mendarat dari perjalanan mereka dan mendarat di pelabuhan. Dan kalian pun berlabuh bersama Yesus yang telah menunjukkan kuasanya atas maut dan kuasanya atas badai dan kuasanya atas kematian. Pada kesempatan ini, sekarang saya ingin mengundang kalian untuk berbicara kepada Yesus secara langsung. Berjalanlah bersama Yesus di tepi pantai. Berbicara langsunglah pada Dia ketika ada kesempatan ini. Ungkapkan perasaan hati kalian. Mungkin ini suatu yang aneh karena kalian merasa Yesus sedang tertidur dan berada dalam kuburan. Tapi gunakan kesempatan ini untuk bicara dengan Yesus karena Dia telah menunjukkan kepada kalian kuasanya atas kematian. Dalam suasana neraka yang tadi kalian alami di tengah lautan. Bicaralah kepada Yesus secara langsung. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya, kita bisa mulai perlahan-lahan kembali dalam
posisi yang normal dan membuka mata dan kembali ke dalam chatting group di sini di Google Meet, dan saya mempersilakan teman-teman untuk bisa sharing kalau ada yang ingin sharing, atau juga mungkin kalau ada yang komplain karena mungkin expectation-nya meditation of hell, ya silakan juga, tidak apa-apa. Mungkin ada yang berharap ini benar-benar meditation of hell begitu, bisa juga kita lakukan kalau masih ada waktu sebetulnya. Tapi saya pikir kita coba dengan sini saja dulu. Anyhow, saya buka kesempatan. Thank you, Romo. Jadi Jesus descended into hell menunjukkan bahwa Jesus berhasil mengatasi setan, sebab setan yang berkuasa tentang kematian, kan? Iya. Dimengerti. Thank you. Ya. Romo, ini Elisa. Ya, silakan Elisa. Saya ada pertanyaan, kalau sometimes kan kalau di dunia ini ada glimpse of heaven ya, Romo. So, kalau glimpse of hell gimana? Oke, kamu itu bertanya maksudnya how we create the glimpse of hell, atau konteksnya gimana? Kalau glimpse yang saya mengertikan ya, Romo, kalau glimpse of heaven di dunia ini, kalau kita so joyful, ada kan waktunya kita tuh susah di-describe, tapi we're so joyful. So I take it as a glimpse of heaven, tapi heaven is more than that. Sekarang saya discuss sama suami saya, maybe kayak COVID-19 ini glimpse of neraka. Karena saya berasa buat bertemu dengan orang susah. Buat berpeluk sama orang susah, kayak dikasih begitu. Kita mau beli makanan harus jaga-jaga. Jadi mau begini susah, mau begitu susah. Saya lagi mikir apakah ini glimpse dari neraka gitu. Untuk kasih lihat aja, kalau ke neraka tuh sometimes susah kita untuk kesana kesini. Begitu, Romo. Ngerti nggak? Oke. Nggak, pertama sebenarnya kalau bagi yang introvert ini masa-masa shelter in place ini that's like heaven for them. Bagi yang extrovert atau apa seperti Riyadi dan Lisa mungkin ya ini like hell begitu ya. Jadi tergantung orangnya juga. Tapi begini, on serious note, on hell itu bahwa itu begini, we can create our own hell itu dalam berapa konteks sebetulnya in our life begitu. Tidak mesti COVID-19 seperti ini. Kalau misalnya we fall into certain temptations dan kemudian tidak usah yang committed mortal sin atau apa seperti itu, tapi kalau misalnya alcoholism atau kemudian addiction to pornography dan sebagainya, there's also we can fall into a small glimpse of hell begitu. We create that situation also. Kalau kemudian konteks neraka sendiri dalam pengertian ajaran gereja Katolik, tentu itu bahwa kan how that we are separated from love gitu kan. Kita separated from love, itu yang jadi konsep yang utama sebetulnya. Itu yang jadi harusnya bisa kita renungkan dalam meditasi kita atau juga kehidupan kita ini. Begitu dulu mungkin Elisa. Baik, Romo. Terima kasih. Ada komen di chat, Romo.
Satu dari Jenakwa minta share ayat-ayat yang descend to hell tadi at the end of the session. Mungkin nanti bisa ditampilkan lagi, Mo. Ya. Terus satu lagi dari Theo, mau tanya kenapa hell ditranslate jadi tempat penantian di bahasa Indonesia. Oke, yaitu begini. Ini jadi satu theological debate di kalangan pemuka gereja, bapak-bapak gereja, dan juga ketika itu para theologian ya. Ketika itu dikatakan pada hari ketiga Yesus itu turun kemana? Ketika itu kan turun itu kemana? Jadi begini, dalam konsep yang di Old Testament ketika itu mereka punya hanya konsep Sheol ketika itu yang dianggap sebagai literally dunia yang paling bawah ketika itu, netherworld ketika itu ya. Kemudian New Testament kalau Yesus di New Testament pakai istilah Gehenna ketika itu. Jadi sebetulnya itu dua hal yang sama sebetulnya konsep itu. Persoalannya ketika mereka mulai terjemahkan itu, kesannya kok mengapa Yesus jadinya turun ke neraka begitu. Orang ada yang bilang, oh itu katanya, wah Theo malah left the meeting ini, bahwa Yesus menderita di neraka kata dia, kata orang-orang itu. Tapi kemudian itu teologi itu dikatakan, oh tidak, sebenarnya teologi yang benar Yesus ke sana to conquer the death, he has control over the Satan in hell, seperti itu. Karena itu sebetulnya orang-orang tidak ingin agar ada pengertian salah kalau terjemahkan ke neraka. Jangan sampai nanti dikatakan Yesus menderita selama hari ketiga dia hari Sabtu ini. Jangan sampai kata orang Indonesia memilih tulis tempat penantian saja. This is safer untuk mengurangi theological debate begitu. Ayo. Romo, ini Frankie. Ya. Mau share sedikit mengenai ini ya. Betul Romo, tadi saya juga mengharapkan pertama ya mungkin Romo akan membimbing saya ke dalam meditasi mengenai alam akhirat gitu. Tapi nggak apa-apa. Pertama ya Romo bilang kita membayangkan Yesus ada di dalam kubur. Nah pada saat itu saya bisa mulai merasakan aja rasa galau ada Yesus dalam kubur segala ya. Tetapi waktu dibawa untuk cerita di mana Yesus di perahu yang terombang-ambing, saya nggak ada rasa cemas gitu, nggak pernah berasa cemas. Saya berusaha untuk menghayati ada dalam perahu siapa, tapi nggak bisa masuk. Soalnya saya malah jadi teringat mengenai ini waktu ayah saya meninggal dulu. Setelah dia meninggal, terus dibawa oleh dia meninggal di rumah sakit, dibawa oleh rumah sakit ke dalam kamar mayat. Terus habis itu orang setelah udah masuk karena udah malam, terus orang udah selesai kerja itu mereka semua pulang dan lampu dimatikan lagi itu gelap sekali. Saya sebenarnya orang penakut sekali Romo, tapi nggak tahu pada saat itu saya tidak takut sama sekali karena saya merasa ayah saya masih ada di situ dan dia akan menjaga saya untuk tidak diganggu oleh either roh jahat atau setan atau apa. Jadi walaupun malam sendirian di dalam kamar mayat, nggak tahu tidak ada rasa takut. Itu juga yang saya rasakan mungkin dengan Yesus sendiri walaupun dia udah mati, saya rasa bahwa ya dia juga masih ada di situ kali. Ya itu aja sharing saya. Oke. Kalau mau ini kita masih ada 15 menit, ya mungkin kita bisa coba meditation of hell beneran ini. Aku mau sharing Romo, Joseph nih. Oh ya. Tapi sebelumnya aku mau sharing yang tadi pagi, oke nggak Romo? Oh silakan, ini part of all the retreat kan? Oke. Jadi mau pagi sharing juga cerita yang tadi pagi, yang sesi tadi pagi. Jadi ada dua sih, satu tentang percakapan saya dengan Yohanes dan satu ketika saya melihat Bunda Maria yang sedang tertidur. Jadi yang pertama yang waktu ngobrol sama Yohanes, saya tanya, Yohanes, apa kabar? Kabarnya gimana perasaannya?
Terus tiba-tiba dia marah gitu mau. Dia bilang kayak sungguh biadab orang-orang Romawi itu. Dan juga para tetua-tetua ahli-ahli Farisi. Mereka memperlakukan Yesus secara tidak adil. Mereka menghajar guru saya dengan semena-mena, bahkan sampai menyalibkannya. Terus dia lanjut, ya tadi saya ke kota. Saya ke kota mau cari saudara-saudara saya, dan yang saya dengar, bait Allah itu terbelah menjadi dua. Terus saya bilang, rasain. Mereka kena akibatnya gitu. Mereka yang telah menuduh Yesus secara tidak adil, mereka kena akibatnya. Mereka telah membunuh Sang Mesias. Terus dia lanjut lagi, oleh karena itu, saya akan berusaha membersihkan nama Yesus. Saya akan mulai, istilahnya kayak mengajarkan apa yang dia pernah diajarkan ke saya gitu, maksudnya ke Yohanes dalam hal ini. Dan saya akan membersihkan nama dia. Karena ini petanda gitu. Ini sungguh sesuatu yang apa yang luar biasa, kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, tapi dia dituduh secara semena-mena dan bahkan dibunuh secara tidak adil gitu di kayu salib. Jadi dan dia bilang kayak ya saya kan keluar mengajarkan ke orang-orang, mungkin menulis buku atau gimana. Ini kabar tentang Yesus ini harus diluruskan gitu. Ya itu berani dari situ saya. Terus ketika dengan Bunda Maria, jadi settingnya saya dan Bunda Maria di depan saya tertidur. Saya nggak berani mendekati atau membangunkan, bahkan saya hanya duduk. Jadi di situ ada kayak meja dan kursi, saya duduk di situ sambil memandang dari samping Bunda Maria sedang tertidur. Yang terlintas di saya adalah waktu itu adalah Bunda Maria sebagai dari sisi kemanusiaannya mau. Jadi oke, sekarang kita tahu Bunda Maria itu mengetahui rencana Tuhan, rencana Yesus tentang penyelamatannya, bahwa dia akan disalibkan atau ya pokoknya ada sesuatu yang berat yang harus dia pikul. Tapi kemudian saya kayak teringat aja Bunda Maria itu ya ibunya Yesus. Dia dari kecil, maksudnya ketika Yesus dari bayi, anak kecil, remaja sampai dewasa, Bunda Maria di situ, dan itu ada keterhubungan antara ibu dan anak gitu. Apalagi saya juga kan kalau nggak salah mereka tuh tinggal berdua karena Santo Yosef di situ tidak ada lagi dicerita, jadi istilahnya hubungan mereka tuh erat banget gitu. Dan ketika Yesus jatuh gitu ya terjatuh ketika memanggul salib, dan Bunda Maria itu yang langsung menangkapnya gitu, istilahnya kayak mungkin mengingatkan dia ketika Yesus masih kecil, dia terjatuh, terus Bunda Maria yang kemudian menangkapnya, yang bilang, oh kenapa nih, nggak apa-apa ya, tapi sekarang tuh lebih daripada itu, dia yang terjatuh dalam perjalanannya ke Golgota. Terus juga sampai dia melihat anaknya dipaku, itu kan sungguh luar biasa banget gitu. Maksudnya itu nggak kebayang lah seorang ibu bisa ngelihat anaknya di seperti itu gitu. Dan apalagi sampai Yesus wafat dan didekap gitu. Jadi dari sisi kemanusiaan ini sungguh luar biasa banget. Walaupun Maria pada akhirnya dia tahu, maksudnya Bunda Maria tahu ini adalah hal yang harus dilaluinya, tapi di saat itulah kayak mungkin istilahnya kayak sisi emosinya itu melebihi dari apa yang dia tahu gitu. Dan saya percaya juga ketika Bunda Maria itu bisa tidur pulas karena setelah semuanya reda, Yesus dimakamkan, Bunda Maria mulai memikirkan, oke, apa yang pernah dia bilang, Yesus pernah bilang ke dia, emosinya semakin mereda dan dia balik ke imannya. Oke, Yesus akan bangkit, dialah yang dijanjikan oleh kita sebagai penyelamat. Itu aja sih. Saya jadi mau sharing kemanusiaannya Maria ketika ya sisi manusia. Ya Maria manusia sih sebenarnya. Oke. Tapi terus yang tadi yang cerita yang di badai, saya mikirnya gini jadi saya juga ngeliat Yesus tertidur lagi-lagi. Terus saya bertanya dalam hati,
kok Yesus tenang banget ya tidur ya? Gimana sih caranya? Apakah dia berserah? Apakah dia totalitas berserah kepada Tuhan sehingga dia bisa santai seperti itu? Terus kemudian saya tiba-tiba teringat aja ngomong dengan kayak filsafat Stoicism yang bilang ya kontrol lah apa yang kamu bisa kontrol, yang lain ya jangan ambil pusing gitu. Di situ saya kayak berpikir, oh iyalah badai kita nggak bisa mengontrol badai gitu, kita nggak bisa mengontrol alam gitu. Yang kita bisa lakukan adalah ya jangan ambil pusing gitu, ya tidur aja nyak kalau bisa. Nah mungkin di sini Yesus tuh yang istilahnya menambahkan lagi di filsafat itu adalah kita berserah aja. Jadi kita nggak bisa mengontrol apa yang kita tidak bisa kontrol. Yang kita bisa lakukan adalah ya berserah. Berserah ke siapa? Karena kita orang Katolik, berserah kepada Allah Bapa, pada Yesus. Gitu. Jadi apalagi dengan tambahan bahwa Yesus juga menguasai maut, tentunya kita manusia nggak bisa mengontrol maut. Yang kita bisa lakukan adalah, ya kita mengikuti ajarannya dia, dan berserah pada suatu hari, pada suatu saat, ketika kita meninggal, ketika arwah kita kemana gitu, ya perbuatan kita sudah menyenangkan hati Yesus dan dia yang memiliki kontrol atas maut membangkitkan kita atau membebaskan kita. Itu aja sih, mau tiba-tiba saya teringat dengan filsafat teras ini yang Stoicism gitu. Oke, Gitu aja. thank you Joseph. Hold on. Ada satu komen di chat, mau atau mau beri komen dulu dari Bang Jo. Tunggu, ini ada satu. No, hold on. Where is it? Oke, itu kelihatan itu yang di fifth exercise imitation on hell, kelihatan nggak di display? Rocky? Ya, kelihatan. Ya, itu sebetulnya yang dari bagian dari real exercise Ignatius Loyola. Ini ada beberapa bagian apa yang dia minta kita membayangkan seperti ini. Tapi karena tadi mungkin akhirnya dalam refleksi saya pikir ini agak susah membayangkan ini karena ini satu meditasi yang memang susah dilakukan ini. Jadi hanya saya ubah sedikit. Tapi kalau kita mau coba boleh saja ini setelah ini jam 6 selesai mungkin kita bisa coba sekali ini, kalau ada yang mau stay silakan, tapi kalau yang sudah mau pergi silakan juga. Ini satu option yang bisa kita coba. Karena there's a meditation on hell really in St. Ignatius Loyola. Ini meditation on hell-nya. Mungkin saya bacakan dulu. Bacakan ya. Ada ya dari chat ya Romo ya. Biar di address dari Linda. Naik kapal bersama murid yang profesional pandai berlayar, saya merasa secure dan freedom. Bisa ngobrol di kapal. Ada Yesus atau tidak, ada Yesus atau bukan, tidak masalah. Di tengah badai, saya cari-cari Tuhan, dan merasa salah kita ini bukan Tuhan tidak bisa mengatasi ini. Sedih, bingung, buang banjir kapal. Saya coba tenang untuk buang air untuk Yesus. Okay, I'm not sure what that means. Ngobrol dengan Yesus, saya merasakan Tuhan yang merciful dengan hugs. Terus dari Windra, oke, mereka harus cabut dulu karena ada novena jam 8. Oke, ya. Mungkin Linda bisa elaborate ya, maksudnya gimana? Sorry, I'm not. Biar nggak ada lost in translation tuh. Well, sounds good. She has good experience di kapal yang profesional. Ya, Romo. Ya. Ya, ini Edwin Romo. Ya, silakan Edwin. Iya, tadi pas meditasi itu kan bayangin kayak di tengah badai gitu.
terombang-ambing, of course pasti kan khawatir kan, maksudnya kan, waduh kalau kapalnya kebalik gimana nih kan gitu. Terus tadi kan Romo bilang, oh mungkin coba bangunkan Yesus gitu untuk mungkin kayak meminta bantuan. Tapi yang aku dapat, nggak tahu, tiba-tiba kepikirnya kenapa nggak dari awal aja Tuhan Yesus menghilangkan badainya gitu. Kan kalau dari awal dihilangkan badainya, kekhawatirannya nggak ada gitu. Ya, kenapa nggak dari awal aja? Udah nggak usah ada badai, atau mungkin langsung ditunjukkan mungkin kekuatannya, jadi kayak ya mereka pun yang khawatir jadi hilang, dan mereka pun yang tidak percaya jadi percaya gitu. Yang aku pikir gitu sih. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya in real life ada kesulitan apapun, coba kalau kita ditunjukin nih loh jawabannya langsung kan nggak muter-muter gitu sih. Ya, itu idealnya kan kalau kita ingin semuanya quick solution. Ya, jadi kalau sama juga orang mungkin sering bertanya kan, ini time coronavirus ini mengapa tidak Tuhan intervene saja kan? Stop ini semua. Ya, tapi God, He says His own way. Dia bukan dengan cara seperti itu untuk menghentikannya. I see. Oke, Roma, thank you. Mungkin saya ada komen juga, Mo. Kalau my interpretation of hell itu, for some reason, I always go back to the Divine Comedy ya by Dante. Iya. Itu apakah Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama ya kira-kira? Does he actually descend to the same layer of hell gitu, atau berbeda, atau it's just completely, atau Divine Comedy itu cuman kayak poetik gitu aja? Ya, kalau dalam imajinasinya si Ignatius sebenarnya dia tidak masuk ke dalam layer seperti Dante, tapi dia lebih kalau ada tadi sempat itu first point ada great fires, and the second point itu kan mendengar orang-orang yang berteriak seperti itu, terus third point-nya merasakan the smoke segala macam gitu, the fourth point to taste, melihat kesedihan yang ada di situ. Yang terakhir itu to touch, with touches the fires that burning the souls begitu ya. Jadi itu yang Ignatius bayangkan kita. Nah, jadi itu yang juga dia lihat bahwa Yesus bersama-sama di situ orang-orang yang seperti itu. Tapi apakah dia masuk ke layer-layer seperti itu? Tidak detail dikatakan dalam teologi Katolik sih. Pada intinya lebih kepada Yesus di neraka itu, descend into hell, he conquer means that part of the territory of the Satan also, bahwa dia berkuasa atas itu semua, bukan hanya jadi itu wilayahnya Satan. Bisa jadi dia masuk satu persatu each layer to show his means that his power, means that I have conquered the world and the death and also the hell, seperti itu. Itu pada intinya, bukan karena dia menderita sehingga harus masuk setiap layer seperti itu sebetulnya. Oke. Thank you. Romo ini saya, Ian. Sorry. Ya. Oke, saya cuma mau share aja. Waktu lagi nggak tahu, waktu saya masuk ke Romo bilang, oke, kita masuk berlayar, naik ke perahu. Pada saat itu saya nggak bisa merasakan ketakutan atau gimana, karena selalu pikiran saya punya pikiran Yesus ada di situ, walaupun dia tidur, Yesus ada. Jadi saya selalu, walaupun kelihatan mereka pada bingung apa gitu, saya selalu merasa kayak saya tenang aja gitu, Yesus ada di situ. Jadi untuk kayak oke, kita sekarang ada di ombaknya terombang-ambing. Mau masuk ke situ, mau merasakan bahwa kita ini takut gitu, susah sekali, karena saya merasa oh Yesus ada di situ lagi, walaupun dia tidur, dia ada di situ. Jadi tetap aja baliknya ke situ lagi.
Terus ini saya cuma mau komen aja, saya baca di yang Descent into Hell, just yang pertama tuh dari 1 Peter 3:19. Ya. Di situ bilangin, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi dari situ saya juga punya pikiran, segala yang penderitaan kita ini salah satu karunia Allah juga. Jadi kita biar lebih humble. Is that correct, Romo? Itu aja. Ya, karena konteksnya begini, Yesus kan menanggung derita ini sebenarnya bukan karena kesalahan dia, kan? Seperti itu. Jadi begini, satu ide bahwa descendant into hell, jadi berarti kita penderitaan yang kita alami seperti ini, ya dalam meditation on hell yang sebenarnya Saint Ignatius pakai itu adalah bagaimana kita bisa memikirkan jiwa-jiwa di neraka itu agar mereka bisa terselamatkan ketika itu. Karena Yesus mati itu demi mereka. Jadi sering Ignatius mengatakan kalau kita menderita, ada penderitaan itu, bawalah itu untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus, misalnya seperti itu. Jadi itu pengertian seperti itu. Jadi bahwa orang-orang yang menderita, yang jiwa-jiwanya mungkin menderita di neraka segala macam itu, kita bisa bawa penderitaan kita, entah fisik ataupun batin, itu persembahkan untuk mereka demi keselamatan jiwa mereka, seperti itu. Thank you. Halo Romo. Ya. Ini Prima. Ya, silakan Prima. Gimana ini? So sebenarnya tadi malam itu, yang kemarin malam, I think I've got two kind of like feelings gitu tadi malam sama hari ini. Jadi kayak combined feeling. Sebenarnya tadi malam mau ngomong masalah kemarahan dari Bunda Maria kan. Ya. Sorry, saya belum sempat balas emailnya. Oh, no worries, it's fine. So jadi saya itu sebenarnya mempertanyakan gitu, kayak mungkin dari awal sebelum dari retret ini, kayak kemarahan, frustration itu sebenarnya boleh nggak sih? Kayak, I mean, of course kita manusia gitu kan. Tapi dari retret ini saya bisa merasakan sebenarnya Bunda Maria sendiri pun bisa marah gitu. Yeah. Karena saya juga tahu lah Yesus pernah marah kan di bait Allah dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah gitu tahu di any of the scriptures kalau sebenarnya bilang Bunda Maria itu bisa marah. Jadi kayak kalau saya marah dalam situasi ini gitu, atau frustasi tentang situasi ini, itu sebenarnya tuh gimana tanggapan kayak Tuhan sendiri gitu. Karena saya juga takut gitu loh, saya nggak berhak untuk marah atau frustration sebagai anak gitu. Karena sudah kayak saya menerima kayak ya sudahlah, ini udah jalanmu gitu kan. Jadi saya merasa waktu yang frustration itu saya merasakan hari ini saat Romo bilang kayak Tuhan Yesus enak tidur gitu. Sedangkan murid-muridnya kayak aduh gimana ini, oh my god. Tapi mungkin Tuhan boleh melatih kita untuk seperti itu gitu kan. Itu dalam artian pelatihan untuk kita. Tapi saya merasa kayak kenapa Tuhan juga nggak mau kasih langsung gitu. Karena kenapa kita harus Tuhan marahkan kita. Kenapa kamu kok nggak percaya gitu loh? Ya kalau saya bilang ya kalau kayak saya nggak percaya ya karena kamu ya haven't shown it gitu. Kan? So kalau seandainya Tuhan Yesus Tuhan Yesus santai karena dia tahu within his control. It is within his control. Dan funnily waktu tadi si Bang Jo bilang stoicism philosophy, I've been reading that as well. Dan tuh funnily dia itu dari Zeno kan, orangnya tuh yang buat tuh Zeno, dan dia itu sebenarnya juga berlayar waktu itu. Sebelum dia menciptakan filosofi ini dia berlayar juga, dan dia kena badai dan sebagainya, dia terdampar di Athena. Makanya Zeno itu mulai di Athena itu karena dia juga berlayar, dia terdampar, dia out of control of all things. Jadi kayak saya merasa kayak frustration, kemarahan itu it's like
Yesus, Bunda Maria juga merasakan itu, dan dalam retret ini saya juga merasakan itu juga gitu loh Romo. Dan saya ingin tahu aja kalau pendapat Romo mengenai logika saya gitu loh. Ya, mereka tenang karena dia tahu. Bunda Maria tenang waktu dalam Great Silence karena dia tahu rencana Tuhan. Tapi sebagai manusia kita tidak pernah tahu rencana Tuhan itu gimana. Dan frustration and anger itu sebenarnya valid to feel gitu. Okay, thank you Prima. This is a good point. Pertama saya katakan begini bahwa angry itu that's part of common feeling dalam human being, begitu dalam relation with God, begitu ya. You can express your anger. Kamu bisa marah kepada Tuhan. He can take it. Jesus can take it ketika itu. Karena He has a mighty heart, much bigger than us, so He can take it, and He will always forgive us even we are angry. Ya, itu kalau kamu bilang itu ya kamu enak-enak saja begitu kan, kamu tunjukkan yaitu that's something that common begitu. Karena begini, Saint Teresa of Avila itu pernah mengatakan bahwa Yesus, kalau begini cara kamu memperlakukan temanmu, pantas saja tidak banyak yang mau mengikutimu, katanya begitu. Jadi dalam artian ya, why that Yesus kok caranya seperti ini kan? Tapi that's mystery. We cannot program God begitu ya. Bahwa kita harus caranya solutionnya dengan begini, tak sudah akan hasilnya begini. Tapi God, that has His own design, dan His time is not our time, and His method is not our method. Karena kita sudah hidup abad 21 terbiasa saja dengan quick solution, ada method segala macam seperti ini. Tapi God has His own, sure, and then karena itu kita bisa frustasi dan angry, itu bisa saja kita bawa seperti itu. Saran saya kepada Prima, ini konteks seperti ini adalah bawalah dalam doa, dalam meditasi kamu. Jadi misalnya ketika kamu bicara kepada Yesus seperti itu, ya marahlah kepada dia. Misalnya kamu ingin marah, ungkapkanlah secara langsung itu seperti seorang teman. Seperti misalnya kamu marah kepada Bang Jo itu karena dia misalnya seperti itu, sama seperti itu dengan Yesus. Kalau juga bisa lakukan supaya ada hubungan yang lebih dekat. Kamu marah, silakan saja marah kepada dia seperti kamu marah kepada Bang Jo ataupun kepada Calvin misalnya seperti itu. Tentu kamu bilang, oh saya tidak pantas marah kepada Tuhan. But Jesus call us, you are my friends, seperti itu. Jadi itu yang saya bisa berikan secara singkat untuk Prima. Saya nanti akan jawab lagi email kamu secara pribadi, but this is in general bahwa God is bigger and He can take our anger. Tapi perlu diingat juga, He has His own agenda. Dia punya cara sendiri yang mungkin di luar dengan beyond our comprehension seperti itu. Oke Romo, terima kasih. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini saja dulu ya. Ini sudah jam 10 lewat. Mungkin bisa kasih feedback untuk next time, apakah kita tetap meditasi seperti ini atau benar-benar meditation in hell. Kelihatannya banyak yang kecewa karena lebih ingin mendengar meditation in hell kelihatannya ini. Ya, tapi kalau saya pertimbangkan saja itu agak susah. Tapi bisa dicoba untuk next time. Oke, untuk besok kita akan ketemu jam 10 pagi supaya ada waktu sedikit untuk berdoa dan merenungkan kisah kebangkitan Yesus, dan kita akan merenungkan the resurrection, the resurrections besok. Oke, kita begitu saja. Romo, ada last message dari Adi, mungkin saya bacakan aja. Mungkin kalau nggak sempat diadres kita bisa discuss besok atau kapan. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menunggu sampai Yesus turun ke neraka dan menaklukkan neraka? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa nggak dari perjanjian lama itu? Oke, ini perlu penjelasannya agak panjang gitu. Tapi
Mungkin besok bisa dijawab begitu ya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Oke. Yep. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Kidung Simeon. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Sekarang Tuhan, perkenalah hamba-Mu berpulang dengan damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan hadapan segala bangsa. Cahaya menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat Israel. Kemuliaan pada Bapa dan Putra, Roh Kudus, sebagai perlahan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke. Terima kasih Romo. Thank you, Mo. Ya. Selamat malam, sampai ketemu.